Sama kayak gini, bukan jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Kok ada yang soleha meninggal jomblo, di surga ada jodohnya, ya. Yang lebih harus kita pikirin, kita teh nyampe ke surga atau enggak, atau? Ya udah, kita ikutin dulu aja judulnya ya. Meskipun kayaknya Bapak bahas cinta karena harta juga kayak gimana ya bahasannya, Pak. Kita bikin lebih general ya. Bahkan kalau bahasannya tujuan, itu kan kayak alamat ya. Secanggih apapun ekspedisinya, pesawat kek, naik motor kek, naik mobil kek, kalau alamatnya salah nyampe tidak? Nah, dalam bab tujuan itu di dalam Islam ya babnya besar, niat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini adalah sepertiganya agama. Niat itu sepertiganya agama. Imam Nawawi rahimahullah, Masya Allah, seperti Arba'in Nawawi atau Riyadus Sholihin, menjadikan hadis tentang niat di hadis nomor pertamanya, ya. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung amatnya. Panjang sebetulnya ya. Man kana hijratuhu, barang siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, nanti yang didapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, dapat wanitanya dinikahin ya, tapi Allah dan Rasulnya nggak dapat. Ya. Makanya ini juga ngejawab kalau ada orang yang ya punten, sholat enggak, atau bahkan berislam juga enggak, percaya Allah ada juga enggak. Tapi memang setiap hari yang dipikirin dia pengen jadi kaya, jadi kaya, ya itu aja yang didapat, ya. Tapi kita tahu ya, izin ya, jadi orang beriman kalau sekedar pengen jadi kaya, izin baru sehari yang lalu tadi malam dihubungin sama Ustadz Felix, terus Ana diminta ngajak antum kemana kok, karena sama Chinese jadi manggil kok ya, ke Ustadz Adi, ayo berangkat sore ini. Ya udah berangkat. Salah satu dari sekian banyak yang beliau sebutkan tentang umat, kalau umat cuman pengennya jadi kaya, ngapain berislam? Yang nggak Islam juga udah banyak yang kaya. Ini contoh ya, misalkan jualan kaos kaki, berapa harganya Pak? 10.000. Modalnya berapa Pak? 8.000. Oh, untungnya 2.000. Ada yang nyeletuk, Bapak jualan kaos kaki untuk apa Pak? Pengen jadi kaya. Kalau pengen jadi kaya mah mendingan korupsi timah, katanya gitu. Jawabannya luar biasa. Oh enggak, saya jualan kaos kaki untuk ngebantu saudari saya sesama muslimah menyempurnakan menutup auratnya. Jadi kapan bisnis saya ini sukses? Bukan ketika laris, bukan ketika bikin saya jadi banyak uang, tapi ketika barang dagangan saya dipakai untuk jadi amal soleh, itu kesuksesannya. Dari awal tujuannya itu. Yuk jujur-jujuran. Yang kuliah sama yang kerja, misalkan punya kepengen jadi kaya, dikabul jadi kaya semua sama Allah? Nah, semua di sini boleh cita-cita misalkan pengen jadi presiden, bakal jadi presiden semua? Negara macam apa yang rakyatnya presiden semua? Nggak ada masyarakat, nggak ada rakyat. Berarti kalau kita nyandarkan sukses dan bahagia dari ya harta, ya jabatan, ya kekuasaan, berarti Allah yang nggak adil. Kan yang bagiin Allah, betul? Alhamdulillahnya Allah adil. Jadi mau kamu kaya tidak kaya, ganti kaya atau belum kaya, jabatannya tinggi atau belum tinggi, atasan atau bawahan, ya ini atasan, ini bawahan, ya, ya. Selagi satu nurut, selamat, kamu punya sekian banyak alasan untuk bahagia, ya. Izin ya, kalau nanti mudah-mudahan misalkan ada waktu ketemu sama ya orang-orang yang pernah berusaha mengejar ya dunia, harta dan kekayaan.
nanti bakal menemukan bahwa ternyata bukan itu juga yang dikejar. Kemarin kajian sama teman-teman notaris sekota Bogor, ada salah seorang notaris izin punten mohon maaf keluar dari Islam karena pengen dinikahi sama konglomerat kaya tapi non muslim. Setelah dinikahi kemarin dia curhat sama teman-temannya, kedengeran ke kuping, nggak sengaja niat kuping. Ujung-ujungnya mah saya nyari uang sendiri. Satu, dianya setelah nikah nggak seroyal waktu masih ngedeketin. Kedua, ya ternyata titipan ya, Allah bikin dia nggak sekaya lagi seperti dulu. Akhirnya malah ya udah habis we titipan. Betul pendapat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menasehati semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak akan selamanya nginep di rumah kita, betul? Pasti pulang ujung-ujungnya. Namanya titipan sampai kapan juga bukan punya kita, harus dikembaliin. Maka ketika semua orang yang kita banggakan, saya kenal sama wali kota nih, banyak ngebantuin, saya kenal sama presiden, ketika mereka semua udah pulang dan semua yang kita punya udah diambil sama pemilik aslinya, terus sisanya apa yang tersisa buat kita? Kan yang harus tersisa adalah satu-satunya yang bakal nemenin kita di alam kubur, amal ya. Kata almarhum Koh Stephen Indra Wibowo, pendiri Mualaf Center Indonesia, kita itu cuman pemulung amal. Yang paling beruntung dari setiap kejadian atau setiap orang adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mahasiswa di sini siapa yang paling sukses? Bukan yang cum laude, tapi yang selama ngaji di sini tambah dekat sama Allah. Dosen di sini siapa yang paling sukses? Bukan yang paling panjang gelarnya, tapi yang ilmunya membuat dirinya dan yang diajarkannya tambah dekat sama Allah. Pekerjaan apa yang paling baik? Bukan yang paling besar gaji dan banyak fasilitasnya, tapi yang dengan pekerjaan itu bikin dia tambah dekat sama Allah. Penguasa siapa yang paling sukses? Bukan yang paling ramah masa berkuasanya, tapi yang dengan kekuasaannya membuat dirinya yang dipimpinnya jadi tambah dekat sama Allah. Artis siapa yang paling sukses? Bukan yang paling banyak followersnya dan paling banyak endorse-nya, tapi yang justru dia menggunakan followersnya jadi alat untuk kenalin Allah. Mumpung ada yang denger, jelasin terus menerus tentang Allah. Coba bikin akun baru, followers 0, bikin kajian, nggak ada yang nonton. Ini mumpung lagi dikasih alat ya untuk kenalin Allah, udah manfaatin. Sehingga ini juga harus menepis ya. Oh berarti kalau udah ngaji teh harus ninggalin dunia, udah resign aja, kita di masjid aja 24 jam sholat ngaji. Enggak juga. Sahabat juga pengennya gitu kalau mau jujur, tapi malah tambah kaya. Abdurrahman, nggak kurang kaya apa lagi beliau radhiyallahu anhu. Sepertiga kota Madinah pernah ngutang ke beliau. Sepertiga lainnya pernah disedekahi beliau. Sepertiga terakhir lainnya pernah hutangnya dilunasi oleh beliau. Satu kota nggak ada yang lolos dari duitnya. Kalau zaman sekarang kebalik, satu kota nggak ada yang lolos, semuanya pernah diutangin sama dia. Agak aneh ya. Dunianya bukan jadi tujuan, tapi jadi alat. Namanya alat terserah kita mau dipakai apa. Ini handphone bisa dipakai untuk ya buka Quran, baca PDF, ngaji, ya apapun. Ya. Gimana penggunaannya ya? Maka bismillah. Terus cinta karena harta rugi dong. Iya sih bener rugi banget. Punten ya. Kita ngejar harta, karyawan misalkan, dia nyuri atau main judi atau judi online atau pinjaman online, tahu-tahu besoknya beli handphone seharga sepeda motor 25 juta. Ada ya handphone semahal itu ya, Masya Allah.
Cuman kan masalahnya satu, orang teh tahu gaji dia teh 3 juta. Tahu-tahu punya handphone seharga 88 bulan gaji dia. Lebih dari 8 bulan. Dia 8 bulan gak makan gitu. Maka apa yang terjadi? Satu, orang julid. Dua, nuduh macam-macam. Karena ada jenis orang yang kayak gini, Pak. Dia diuji oleh Allah, jenis ujiannya kayak gini. Kayak ini orang tuh kayak kurang pantas gitu kalau pakai barang mahal gitu ya. Jadi udah pakai jam tangan mahal, orang tetap nggak percaya, kan sakit hati ya. Begitu akhirnya beli asli beneran demi menghindari orang untuk julid, itu struk atau bon pembeliannya dikantongin kemana-mana. Coba. Begitu ada yang ledek, Allah jam tangan KW paling. Enggak, nih ada struknya nih saya beli beneran. Allah, bonnya siapa itu kamu bawa-bawa? Netizen dilawannya. Gak bisa. Repot. Karena ya ada yang kayak gitu ya. Ada orang yang pakai jam tangan 5 miliar tetap disangkanya 50.000 beli di pasar anyar. Itu emang kasihan sih. Cuman mudah-mudahan jadi sadar ya. Udah punten bahwa kalau kita masih nyandarin bahagianya dari situ ya dari omongan orang lain-lain, pegel asli, capek. Contoh sederhana aja, setiap kali pengen foto, pengen kelihatan langsing, tahan nafas, capek. Banyak yang menjiwai Pak, ketawanya. Iya sih terlihat langsing, tapi kenapa wajah saya biru sendiri? Ya ngap ibu ya, kurang oksigen. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto jinjit, tumit sering kram ya. Betis jadi ya. Ya udahlah, capek ya. Cinta karena harta rugi beneran. Izin ya. Anggaplah kekumpul nih harta. Ini kata orang yang kaya ya, kata orang yang udah beneran kaya. Dia bilang kayak gini, punya uang 100 miliar sama punya uang 1000 triliun itu gak ada bedanya. Satu, kita gak lihat fisik uangnya, gak ada. Paling cuman cek saldo baru kelihatan. Itu ge angka. Kalau mau saya ketikin di kalkulator tuh, sekedar lihat angka doang mah bisa ya. Karena kalau udah nyampe di titik itu, iya sudah tidak ada apa-apa lagi yang terlalu mahal bagi dirinya. Tapi punten, dia sendiri bingung. Beli apa? Kita bisa beli, orang cuma bisa beli 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus. Enggak, bahkan bisa beli 1000 restoran. Pertanyaannya satu, emang perutnya muat? Enggak. Apalagi punten bu, kadang penyakit orang kaya mah Allah adil kali ya, Masya Allah. Orang yang belum kaya, sesakit apapun sembuh sama Paramek, obat warung. Giliran orang kaya mah ya Allah harus ke dokter yang di Penang, di Malaysia, di Jepang. Penyakitnya pakai bahasa Inggris bu, tengarti. Emping sedikit asam urat, rendang kolesterol. Coba lihat yang kadang yang tidak sekaya mereka, makan beling juga gak kenapa-napa. Ada keripik beling ya. Ya udah kayak gitu ya. Sampai akhirnya pernah ada orang kaya bilang kayak gini, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin wagyu impor seporsi 2 juta segede. Tahu nggak kok bedanya di mana? Bedanya 5 cm nih di sini doang. Begitu udah lewat lidah, demi Allah rasanya nggak ada beda. Kerasa di lambung, wow gurih nih, gurih enggak ya? Malah dia bilang sama. Tahu apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada makanan mahal. Ini kenapa makanan mahal gini Pak? Oh iya nanti keluarnya wangi. Nggak, asli bau tetap ya. Sepatu 50 juta, sepatu 50.000, sama-sama bau kaki, sama-sama diinjak, dan sama-sama ditaruh di luar. Kalau di masjid nggak mungkin nginjek-nginjek karpet.
Tapi kalau yang dipakai ke masjid sepatu 50 juta, dijamin sholatnya pengen deket pintu. Kalau ruku kelihatan aman aya kene. Sami Allah liman hamidah. Ya. Atulah capek ya. Fungsi sepatu yang paling penting itu pas. Ibu pakai sepatu ukuran 37, ada yang beliin bagus banget tapi ukuran 44. Gak kepake asli. Maksain make diledekin Aladin ya sepanjang. Atau kebalik, sepatu pakai 44 dikasih kado sepatu termahal seantero bumi, cantik bagus ada berliannya tapi ukuran 37. Ketekuk ya. Gitu aja ya. Beli apa? Beli rumah, beli bangunan banyak nih. Yang lain masih ngontrak, kita bisa beli villa banyak. Belum tentu datang setiap hari. Dikira nggak capek pindahan setiap hari. Sekalinya ditinggalin, tidurnya di atas kasur segede-gedenya 2x2. Nggak mungkin ngegelinding ke setiap bagian rumahnya guling-guling gitu. Yuk jujur yuk, villa mewah itu siapa yang paling nikmatin? Tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon si bos. Duduk sore di taman sama istri, mama, bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Kamar bebas ya nggak? Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Gaji karyawan, gaji si mama, gaji si bibi, biaya kuras kolam renang, biaya token listrik. Bu, punya villa ngisi token 20.000, dilepehin sama tokennya juga kayaknya. Ngerakeun ya. Belum lagi hisapnya. Saking takut ketahuan, itu rumah atas negara di catatan negara atas nama si bibi. Dibawa sengketa sama si bibi ke pengadilan, menang tuh punya si bibi. Yang repot hisapnya ya. Makanya ternyata salah satu syarat bahagia gampang. Ibu ke puncak jaga villa ya, udah. Jadi tukang villa ya, udah enak. Enggak punten ya. Bukan sekali lagi bukan nggak boleh punya, tapi ayo kita teh ngejar apa jadi orang beriman. Ya. Kok kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ikhtiar? Dokter datang ke UGD, pasiennya, woi pasien, kamu kanker ya? Paling parah ya? Iya. Kata Allah sembuh, saya nggak toel juga sembuh. Yakin nggak? Yakin. Datang pasien kedua, cuman sakit panu, tahu panu? Hapur. Woi pasien panu. Kata Allah harus wafat, mau dokternya 1000 orang. Kata Allah meninggal, meninggal. Yakin? Yakin. Pasien ketiga nyeletuk, ntar dulu dok. Kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa dokter datang ke UGD tengah malam capek-capek? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Ih, buang-buang waktu, bodoh dokter mah. Buat apa? Kita ikhtiar. Nih, adek kuliah di sini, asik adek berasa tua ya. Kuliah sekarang umur berapa? Raf umur berapa Raf? 20. Saya 32. Tuh tua bener ya. Ya. Udah mah dosanya lebih banyak lagi si Koko teh. Mohon doanya ya. Nih, kuliah. Yang nentuin dapat ilmu atau enggak Allah, beneran. Kalian udah di wisuda, Allah pengen cabut ingatannya, hanya butuh cangkang cau. Tahu nggak cangkang cau? Kulit pisang kepeleset ngegeledag. Kalau ke belakang ngegeledag, depan ngejeledug. Ya, tidak ya. Bahasa Sunda mah banyak istilah jatuhnya ya. Geledag. Jangankan ilmu, nama sendiri lupa demi Allah. Bahasa kerennya apa tuh? Amnesia ya. Insya Allah. Sebetulnya bukan bahasa keren sih, bahasa kedokterannya jadi bahasa kerennya. Nah, seperti itu ya. Yang jualan, yang nentuin orang beli kan Allah. Yang bolak-balikin hatinya. Kata Allah dia jualan ayam di Bogor, pembelinya orang Jawa Timur, bisa tuh nyampe.
niatnya pengen jemput saudaranya di Bogor, ternyata saudaranya berangkat duluan, lapar, beli ayam goreng di Bogor. Ya udah, Allah cuma nyuruh orang itu nganterin rezeki ke tukang ayam goreng itu, meskipun yang beli orang Jawa Timur. Kata Allah dapat rezeki, dapat. Kata Allah nggak dapat, enggak. Terus ngapain dia jualan? Ngapain dia nawarin? Nih, dagangan saya keutamaannya ini, kekurangannya ini. Ngapain? Ya. Buat apa kita ikhtiar capek-capek? Nah dia agar jadi amal soleh, jadi pahala. Yuk jujur-jujuran, yuk suruh pilih sama Allah. Kamu pengen seumur hidup seluruh doamu dikabul, tapi nggak ada satupun ucapanmu, tindakanmu, perbuatanmu yang jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah. Punten, berarti meninggal bawa apa? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya, tapi kan nggak ditanya itu duit. Pertanyaannya bukan saldonya, tapi dapatnya dari mana dan dipakai untuk apa? Populer. Pertanyaannya bukan followermu berapa, tapi ditanya followermu dipakai untuk apa? Jabatan, nggak ditanya setinggi apa, tapi kamu gunain kekuasaan kamu untuk apa? Ya. Atau bandingin sama orang yang kedua. Misalkan ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, lebih sering gak dikabul, tapi dia tiap berucap, bertindak, berbuat jadi pahala, jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Lebih enak ya, udah ngumpulin amal ya. Istilah cinta karena harta, masalahnya gini. Ini sekali harus dijawab ya. Di sini nggak ada yang pacaran kan? Yang pacaran angkat tangan. Nggak akan ada yang ngaku. Pertanyaannya saya ganti. Yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar atau gebetan, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Tuh, ada. Ketahuan ya. Baik. Aduh, saya ingetin dulu ya, tolong ya teman-teman akhwat terutama, kalian itu mulia sekali di sisi Allah. Gini deh, beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Orang bu megang gorengan nggak tahu habis ngupil, nggak tahu ya, silakan. Orang bu kerja di toko berlian nggak boleh kalau nggak pakai jas bu, kudu pakai sarung tangan. Ya. Nah kalian wanita jauh lebih mulia dari berlian. Makanya Allah kasih sekian banyak peraturan untuk wanita. Sok gerak ya, beli gorengan sama beli tadi berlian, prosedurnya lebih ribet beli berlian. Kadang sampai dicek saldonya, kamu teh beneran punya duit nggak? Ya. Nah kalian jauh lebih mulia. Sehingga punten, kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, satu syaratnya, buat perjanjian sama pencipta wanitanya. Mitsaqun ghalidha. Ya. Kalau ternyata buat perjanjian dengan Allahnya aja nggak berani, jangankan nyentuh, menatapnya aja pun kita laki-laki nggak punya hak. Dijaga sejaga-jaganya. Surat wanita ada kan? Nisa. Surat lelaki ayo. Surat Ar-Rijal gitu ya. Ada, saya tahu Rijal mah armada ya. Ada ya. Maka dijaga benar-benar kemuliaannya ya. Makanya punten tertarik sama lawan jenisnya mau wajar, tapi kita nanti ditanyanya cara menyalurkannya seperti apa. Makanya punten ya. Misal pada punya Instagram tidak? Punya? Misal suatu ketika Song Joong Ki nge-DM kalian, ngayal. Atau terserah lah, mungkin 7 personil BTS mau alap semua, terus pengen jadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian ya. Terserah lah, mumpung kalian bisa ngayal ya. Kalau
Kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan A. Ternyata jongkinya ngerti Sunda, tapi jongkinya KTT. Misalkan, aku beneran sayang. Kalau beneran sayang, silakan. Bapak saya standby di rumah tiap pada Isya, dateng dong. Jangan lupa bawa martabak. Ya kudu modal lah tuh ya, gorengan-gorengan ya. Nggak gini soalnya punten ya. Manusia kalau udah sayang sama seseorang, pengen nggak selamanya dengan orang yang disayang? Pertanyaannya, di dunia emang bisa hidup selamanya? Ada tempat untuk bahagia selamanya, udah Allah ciptain, namanya surga. Terus kalau dia ngakunya sayang, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan, ngerti nggak Oyo? Jangan ya. Mohon maaf, ngajakinnya pacaran berarti jelas omong kosong. Ulangi. Udah. Hati-hati, banyak playboy syariah. Ya. Hati. Ngakunya sayang tapi datengin bapaknya nggak berani, anaknya terus di WA, berarti omong jelas lah. Ini tanda cintaku pada jelas ya. Punten, ada yang jawab kayak gini misalkan. Makanya kan langkah dalam bahasa Arab itu khittah. Khittah bentuk jamaknya apa? Khutuwat ya. Nah, Allah menggunakan kata di dalam Al-Quran tidak pakai bentuk tunggal, tidak khittah, tapi khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Langkah-langkah syaitan. Kenapa? Setan mah sabar. Kalau perlu kita ajak dia ke kanan dulu. Contohnya gimana? WA dulu aja, tapi jangan siang-siang, tengah malam dong. Template-nya gimana? Assalamualaikum ukhti. Udah kebaca lah itu mah ya. Sampai ada yang bikin komik meme-nya tuh, komik meme ya. 4 baris, 2 kolom. Kiri atas gambar bebek. Gimana suara bebek? Bawahnya gambar kambing. Gimana suara kambing? Mirip ya. Bawahnya lagi gambar meong, gambar kucing. Gimana suara meong? Suara meong. Suara kucing? Meong. Bawahnya lagi gambar buaya. Gimana suara buaya? Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud, ukhti. Ya. Ih, indah kalimat teh ya. Pertanyaannya satu teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Aduh, lelaki mah kadang tebar piau, brother. Punten. Yang repot kan Allah udah ngingetin ya, An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitoni kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. Contoh, di rumah nyalain Al-Quran 24 jam. Setan gak suka. Tapi seberapapun gak sukanya dia gak akan pernah bisa mencet tombol matiinnya sendiri. Beneran, horor kalau bisa ya. Dia cuma bisa kasih was-was, bosen nih Quran, ganti dong. Kalau kita jawab dalam hati, kalau gue nggak mau gimana Tan? Setan maksudnya ya. Gimana? Apa dibanting gitu morotalnya? Tokennya di luar, di rumah dimatiin? Nggak bisa. Kita pengen tobat, setan nggak suka. Apakah bakal dihalangin di tempat wudhu, dicekek lagi? Jalan ke masjid, di sliding, diciwit ginjalnya, nggak bisa, gua asli. Dia paling banter cuma bisa kasih kompor. Allah, so iye sholat, ntar dia maksiat lagi. Udah kepalang basah nyemplung aja, misalkan setannya, setan Betawi ya. Kalau dia Sunda ya Sunda ya, nggak kapalang lah jangan ya. Kalau kita tetap mau sholat emang kenapa? Dia bisa apa beneran? Ada yang pernah dijambak setan di sini? Enggak ada, asli. Dia cuma bisa ngomporin, ngasih was-was. Kapan tipu daya setan jadi kuat?
kalau diladenin. Contoh, tadi udah masuk WA, Assalamualaikum ukhti. Yang repot kalau dibales sama kalian. Jangan lupa tahajud ya. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Itu repot. Gimana ruku atau sambil live mungkin ya. Kalau aku sujud jangan lupa tap-tap layar ya. Aduh ya, jangan. Enggak kok, kita tuh nggak pacaran kok. Tapi tiap kali pergi juga selalu kajian. Di motor juga aku halangin pakai tas biar nggak kena-kena. Ya. Nyampe kajian, yang bicara pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-laki WA ke perempuannya, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Itu paling kurang ajar tuh. Ya. Jangan ya, beneran yang beneran soleh asli nggak akan menodai kalian. Menodai bukan berarti ada chat diguyur ke kalian, bukan ya. Ya tapi ya tadi kayak di WA nggak penting apa segala, udah ya, jangan. Ya suatu saat mungkin dia bisa hijrah, bisa tobat, bisa soleh, bismillah insyaallah. Tapi ya jangan biarkan kalian yang jadi korbannya ya. Na'udzubillah. Tipu daya syaitan itu lemah. Laki-laki sama. Tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh, sendirian di kamar, jomblo, mohon maaf, udah akil balik, udah punya syahwat, mati lampu, internet kenceng, kemana-mana pikiran ya. Kalau dari awal itu handphone langsung ditaruh, pergi keluar main bola kek, badminton, bantuin tetangga pindahan juga boleh, ayo mangga. Kok udah gimana, nggak ada tetangga yang mau pindah, suruh pindah tetangga. Pak jangan tinggal sini pak, udah saya bayarin kontrakannya lah pak. Misal beres, capek, nyampe rumah, pulang, mandi, sholat, tidur, hari itu selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu nggak apa-apa kan? Iya ada videonya 1 jam, 1 menit belum ngapa-ngapain kali, rusak. Sama perempuan dulu, ya diladenin, cuman balas salam doang kok, balas salam kan hukumnya wajib. Nggak, langsung blok aja sebelum timbul bibit-bibit perasaan yang tidak boleh timbul. Ya. Udah jangan, kalian sebegitu berharganya, sebegitu mulianya ya. Bismillah ya. Punten. Salah satu yang kemarin jadi bahasan ketika ketemu dengan para asatidz, para guru-guru, ya memang ternyata mereka itu sedang sibuk memang ngurusinnya umat. Ke depan kita mau bikin kesejahteraan apa, nyiptain kurikulum apa, nyiptain kebaikan apa. Maka jangan sampai terdistraksi oleh suatu bahasan yang punten sebetulnya udah dibahas tuntas ratusan tahun yang lalu oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan sambil kita berantem sesuatu yang mungkin sudah selesai bahasannya, setiap darah masih tertumpah saudara kita di Palestina. Jadi jangan salah fokus lah ya. Tapi ya gimana ya, ada emang konsekuensi ya. Islam itu soalnya nggak cuman ngajakin kita jadi orang baik, nggak cuman ngajakin kita jadi orang baik, tapi juga harus mengajak orang lain juga jadi baik. Karena itu beda ya. Kalau kita sendiri yang jadi baik, bisa jadi disukain sama orang. Contoh, di kantor ada yang korupsi, kita diam-diam aja, bisa ditraktir tuh sama yang korupsi. Tapi Islam kan gak cuma nyuruh kita jadi baik, tapi tadi ngajakin orang jadi baik. Jadi setiap kali ada yang ketemu yang korupsi misalkan, bro, gak boleh, itu zolim namanya. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Tuh, galakan dia kan, bisa dimusuhin kita. Tapi ya gitu Islam deh. Gak cuma nyuruh kita jadi baik, tapi ngajakin orang juga jadi baik. Dan kalau udah ngajakin orang jadi baik, akan ada selalu yang gak suka. Atullah, Allah juga masih dipercaya, masih ada yang menghina, bukan Tuhan.
Masih ada punten sempat pernah ada dengar cacian, makian, hinaan. Mana Islam mah Tuhannya nggak kelihatan katanya. Nabi masih ada yang ngehina, disangka majnun, disangka gila, disangka tukang tenung, ahli sihir. Berarti ini punya. Jadi duit dari hasil narkobanya, bandar narkobanya ditabung. Jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu, Bu. Gimana bandar narkoba budiman ya? Suatu ketika ceweknya berkhianat, dia di penjara. Masuknya penjara Kamboja. Namanya di penjara, gak ada yang enak. Dia nego sama yang nangkepnya. Saya bilangnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik, apalagi di Indonesia. Ya, ini oknum. Dia nego sama yang nangkep. Bapak minta berapa? Lepasin saya. Nominal yang diminta sama yang nangkep senilai dengan tabungannya jadi bandar narkoba selama 5 tahun. Hilang tuh duit. Bebas sih bebas, tapi ngahuleng, ngelamun. Itu buat apa ya saya nabung selama ini 5 tahun? Ternyata bukan rezeki saya, cuman lewat buat jadi rezeki haram oknum itu. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita. Ya. Satu, pakaian yang dikenakan jadi usang. Soklah gamis lucu. Saya tahu yang paling berat bagi wanita salah satunya adalah diskon, betul? Sok lihat gamis sholat dia. Allahu Akbar. Ya Allah kabeli mualnya. Ih meni lucu gamis teh. Ih Insya Allah ya. Allahu Akbar. Ya Allah meni hoyong. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih duit. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade belanja ya orang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Coba keterima tuh sholatnya. Wallahu alam ya. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Luar biasa wanita mah ya. Anggap kebeli, kadang juga bukan kebutuhan. Ditanya beli teh buat apa? Bisi ada kondangan. Ternyata 5 tahun gak ada yang ngondang-ngondang. Taruh di lemari. 5 tahun berlalu pindah rumah, lupa dia sibuk kerja, ketemu bajunya, ya Allah masih ada struk harganya, ini gamis yang saya idam-idamkan 5 tahun lalu. Dicobain, udah nggak muat kan, makin bahagia ya. Ternyata adenya lewat masih langsing, dek buat kamu aja. Serius kak? Saya dari dulu pengen. Dipakai sama si adek sampai usang. Rezeki kakak atau adek? Kita ngaku-ngaku itu punya saya, yang beli saya, adanya di lemari saya, tak seorang pun boleh pakai tanpa seizin saya, punya saya kan. Ngaku-ngaku kita mah. Sebelum dipakai sampai usang, bukan punya kita. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini pengusaha soleh, kebiasaannya aneh. Tiap kali beres jualan, sisain modal dagang buat besok. Sisanya habis sedekah. Ditanya sama kawan-kawannya, bro, invest dong kayak kita. Kamu gak sayang apa sama duit kamu? Apa coba jawabannya? Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Aslinya bakal kita juga yang terima kebaikan dari sedekah kita. Allahnya aja yang terlampau baik. Jadi kadang kita diizinin kecipratan kebaikannya di dunia. Dalam bentuk bisnisnya makin lancar, duitnya tambah banyak. Padahal kita lebih butuh nanti balasannya. Udah cuman itu 3 rezeki kita. Ya. Terus gimana kok sekarang kalau perempuan yang penting nggak peduli suami orang, yang penting kaya. Ya itulah benar kata orang ternyata ya. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Sampai ternyata orang bilang, ternyata jadi pelakor tuh nggak perlu cantik kok, hanya perlu gato. Biasa aja kok ya. Mohon maaf ya karena referensi saya film azab biasanya. Atau gatal makasih herosin ya, salisil, kalpanak juga bisa, obat panu ya. Cuman ya udahlah.
Punten ya, kalau ada orang yang segitunya sama harta, salah satu alasannya cuma satu. Orang pengen kaya tuh cuma satu alasannya. Ini yang ngomong orang kaya asli ya. Dia bilang orang tuh pengen kaya cuma satu alasannya, karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB, apa? Orang kaya blow on. Iya, dia cuma belum pernah doang. Iya, coba ya. Jadi orang kaya sekaya-kayanya cobain semua restoran semewah termewah sekota Bogor. Demi Allah akan ada hari di mana dia mencapai titik gitu. Daging mah sama aja. Saya mau makan seblak, mau makan tempe, mau makan daging, bedanya cuma di sini. Nyampe sini nggak kerasa, udah. Yang penting mah penting badan sehat, bisa ibadah. Udah nggak ada bedanya, sehingga udah ngerasa sama aja. Ya, punten. Ini ada orang kaya ya, kisah nyata. Punten kalau tambahin sedikit lagi. Dia gila kerja demi Allah, padahal penghasilan miliaran udah bukan per bulan, per hari. Istrinya ngomong, udah atuh kamu teh mau ngejar apa? Yuk, udah, tolong libur 1 bulan. Kita murni 1 bulan cuman foya-foya aja. Foya-foya aja. Yuk silakan, aku temenin tiap hari mau makan di restoran termahal mana, kita mau jalan-jalan kemana. Akhirnya dia jalanin. Sebulan cuti dari semua bisnis dan perusahaannya. Dia jalanin. Tahu sebulan habis berapa? Cuman 500 juta. Bagi dia kecil. 500 juta tuh udah jalan-jalan ke Eropa, tiap hari makan di restoran yang seporsinya 1 juta. Berarti sehari buat makan dia doang 3 juta. Kali 30 hari cuman 90 juta. Sisanya dia beli tiket ke Eropa, hotel terbaik, apa sebulan habis 500 juta. Yuk sekarang pikirin, 500 juta sebulan, setahun berarti berapa? Kali 12, 6 miliar. Sekarang kamu umur 40, anggaplah masih hidup sampai 30 tahun lagi. Berarti 6 miliar dikali 30 tahun, 180 miliar. Hei suamiku, kamu udah punya uang triliunan, lebih dari 180 miliar. Kamu mau nyari apa lagi? Udah tuh dari situ. Iya juga ya. Sekarang sibuknya apa? Bangun yayasan, benerin jalan, dicariin apa? Dan sadar udah. Karena ada satu titik orang kaya ini akhirnya sadar bahwa iya ya, ternyata duit itu nggak melulu nikmat, tapi merupakan ujian. Kapan duit ini jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Allah izinin ada orang dapat episodenya kayak gini. Dia sadar duitnya harus jadi pahala, maka dia pengen disedekahin. Apa yang terjadi? Dia ke lampu merah, gak ketemu yang minta-minta, biasanya ada. Dia ke panti asuhan, kotak amalnya digembok semua, gak bisa masukin sedekah. Dia ke panti asuhan, diusir. Kok bisa diusir? Kata orang pantinya kayak gini, Pak mohon maaf, ini panti baru, anaknya baru 2, donatur kami terlampau banyak, udah bawa pulang dulu aja uang bapak, salurin ke yang lain. Izin, kami takut gak amanah, belum bisa terima. Coba di depan panti tersungkur nangis itu orang, ya Allah, engkau segitu gak pengennya nerima sedekah dariku. Allah nggak izinin dia beramal, nggak bisa beramal tuh orang demi Allah. Duitnya ada depan mata. Terus kita bela-belain segala macam sampai ngerelain harga diri apa segala macam demi. Enggak. Udah, mungkin cuman belum pernah ngerasain kaya ya. Ya sok nggak apa-apa, mudah-mudahan kaya. Tapi mudah-mudahan setelah itu jadi ingat Allah. Udah Allah pengen jadiin dia kaya, nggak ngapa-ngapain di rumah kayak kaya. Sekedar nangis di pinggir jalan viral tuh ke Jakarta, Fajar Set Boy. Semoga jadi anak yang soleh, insya Allah. Ya. Allah jaga beliau. Ada orang udah steker kebek mandi lumpur, masih nggak ada yang nonton. Kasih mawar tampol sendal. Kata Allah nggak ada garisnya, nggak ada, nggak bisa. Kalian tahu sekali tampol itu berarti 1 mawar. 1 mawar di TikTok itu berapa duit kalau dirupiahin? 200 perak.
jeding we biwir ya. Biaya berobatnya aja lebih dari 200 perak ya. Ya Allah, udahlah ya, cari Allah aja ya, istilah ya gitu Bu. Ibu kurang-kurangin nonton film azab ya Bu ya, biar gak wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Silakan. Apa dulu? BSI ya? Hadiah ya? Ya. Insya Allah ada nanti beres haji ya. Hanya soalnya kayaknya berangkat haji juga, kokonya juga berangkat haji ya. Izin yang live nggak sempat dijawab pertanyaannya. Yo, amin. Foto dulu ya. Bentar ya, ada penyerahan plakat. Ayo, di mana? Ya, di depan meja itu. Di sana ya, Koko hari Ahadnya ke Cianjur, jadi bentrok. Doa apa? Ya siap. Sekarang berarti doa dulu sekarang.
podcast